Assalamualaikum, mari belajar bersama mengenai wakaf dan macam-macamnya. Nah, bersama saya Anissa Oktaviani, mahasiswa STAI Darut Tauhid. Mari belajar bersama memahami terkait wakaf. Oke, wakaf dan macam-macamnya. Nah, terkait wakaf, kita harus mengetahui makna dari wakaf itu sendiri. Ialah berasal dari kata bahasa Arab waqafa yang artinya menahan, berhenti, atau diam di tempat. Atau tetap berdiri. Kata waqafa yaqifu waqfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Makna yang sebenarnya wakaf ialah tahbisul asli wa tasbilul manafi', yaitu mempertahankan objek pokok dan manfaatnya fi sabilillah. Terkait sejarah wakaf dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Lalu ia menghadap Nabi SAW dan mendapat petunjuk untuk pengelolaannya, yaitu inna syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, engkau tahan pohonnya dan sedekahkan buah hasilnya. Kemudian ada dalil terkait wakaf dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasah, min shadaqatin jariyah wa amalihi yuntafa'u bihi wa waladin shalih yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud sedekah jariah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya, yaitu seperti wakaf. Terdapat rukun wakaf, yaitu wakif, pemberi wakaf, mauquf alaih, penerima wakaf, mauquf, harta yang diwakafkan, sigot, ijab qabul, serta tujuan wakaf yang jelas. Terkait peruntukannya, adapun syarat-syarat wakaf, yang pertama, harta yang diwakafkan haruslah milik wakif sepenuhnya. Yang kedua, harta yang diwakafkan haruslah dipergunakan sesuai dengan kepentingan yang ditetapkan oleh wakif. Nah, kemudian harta yang diwakafkan haruslah jelas dan dapat digunakan. Serta tujuan wakaf harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu mengarah pada kebaikan umum dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun mengenai peran nazir adalah untuk mengelola dan memelihara harta wakaf, memastikan bahwa harta yang diwakafkan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif, seperti sekolah, masjid, dan yang lainnya. Serta memberi laporan pengelolaan dengan transparansi informasi dan dapat ditanggungjawabkan. Mari kita bahas mengenai macam-macamnya. Yang pertama, wakaf berdasarkan waktu. Ada mu'abbad, yaitu untuk selamanya, dan mu'aqqad, yaitu dalam jangka tertentu. Yang kedua, wakaf berdasarkan jenis harta. Ada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan yang lainnya. Kemudian benda bergerak selain uang, yaitu benda dapat berpindah, benda dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan air dan bahan bakar minyak. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti ketika Khalid mewakafkan baju besi atau peralatan perang. Nah, kemudian benda bergerak berupa uang seperti wakaf tunai, cash wakaf, langsung seperti itu. Yang ketiga, wakaf berdasarkan peruntukannya. Ada wakaf ahli, yaitu untuk kepentingan keluarga, lingkungan, dan kerabat sendiri. Ada wakaf akhairi, yaitu wakaf untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Alhamdulillah, jazakumullahu khair yang sudah mendengar. Semoga Allah mudahkan untuk memahaminya, serta dimudahkan juga untuk dapat berwakaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.